Sikap angkuh atau arogan adalah watak buruk yang sangat merugikan bagi seorang prajurit. Kesombongan dapat merusak hubungan dengan rekan-rekan dan menciderai nilai-nilai watak satria. Prajurit harus senantiasa mempraktikkan sikap rendah hati dan terbuka terhadap masukan atau kritik dari sesama maupun atasan. Mengakui ketidaksempurnaan dan kesalahan, termasuk cara pengendalian diri. Sikap rendah hati dan kerendahan hati memungkinkan seorang prajurit untuk terus berkembang, dan membangun keterikatan yang kuat mencerminkan watak ksatria sejati. Ranggalawe, yang sudah naik pitam tak kuasa lagi menahan amarahnya, ia mengobrak-abrik tanaman di taman istana sambil berteriak-teriak mengumpat. Pot-pot tanaman dilemparkannya ke sana kemari, tanaman dicabuti, lalu dicampakkannya ke tanah, ia lalu menendang, memukul, mencabut dan menghempaskan pagar kayu taman istana. Nampaknya Ranggalawe sudah menjadi orang gila yang kalap itu raut wajahnya merah padam, matanya mendelik, bagai orang kesetanan. Ranggalawe memang seorang pendekar berdarah panas, ia mudah tersinggung, ia paling tidak bisa melihat ketidakadilan di depan matanya. Ranggalawe, senopati perang Majapahit yang berangasan itu, setelah bosan menghancurkan taman istana, sore harinya ia lalu berkuda pergi meninggalkan istana Majapahit. Setelah melewati gerbang istana yang dijaga oleh 2 orang prajurit, yang sempat dibentak oleh Ranggalawe karena lama membuka gerbang, pendekar Tuban itu pun segera bergegas pergi. 2 prajurit yang mengkeret ketakutan itu lalu berbisik satu sama lain, setelah pendekar Tuban itu sudah jauh memacu kudanya ke arah timur. Pihak istana yang mengetahui Ranggalawe minggat dari istana, dan taman yang dirusak Ranggalawe sudah sampai ke telinga Gusti Prabu, segera mengutus orang untuk mengawasinya. Lembu Sora mengajukan diri untuk ikut dalam pengejaran Ranggalawe yang merupakan keponakannya tersebut. Di kaki Gunung Arjuna, Ranggalawe yang sudah berkuda semalaman mendadak berhenti. Ia lalu berjalan mendekati sebuah jurang, berdiam diri sejenak, lalu berteriak-teriak, mencurahkan isi hatinya seperti saat di taman istana. Ia menyumpah-nyumpah, mengumpat, mencaci, memaki, suaranya sampai menggema di lembah yang berada di bawah sana. Bagaikan siluman yang sedang merintih kesakitan, Ranggalawe terus mencaci, memaki, mengeluarkan segala apa yang ada di hatinya. Ia lalu berkelakar bahwa ia adalah Ranggalawe, pendekar Tuban yang tidak gentar melawan apapun. Ia lalu menyinggung-nyinggung pengangkatan Nambi sebagai patih Majapahit. Kebo Anabrang, yang sempat menegur menantang Ranggalawe saat di Balai Pertemuan Agung, juga tidak luput dari makian Ranggalawe. Ia berteriak-teriak menantang duel Kebo Anabrang sampai mati, sambil mengacung-acungkan keris Megalamat. Keris yang merupakan warisan turun-temurun dan menjadi kebanggaan bangsawan Tuban tersebut, memiliki pamor kebiru-biruan, menerangi sebagian tubuh Ranggalawe di kegelapan malam itu. Sebelumnya di Balai Pertemuan Agung Istana Majapahit, pertemuan yang dihadiri oleh para pengawal kerajaan, juga Prabu Wijaya, sedang menggelar pertemuan penting mengenai pembahasan setelah acara pengangkatan, atau pembagian jabatan oleh Prabu Wijaya, kepada para pengikutnya yang setia setelah Majapahit baru saja berdiri. Ranggalawe kemudian menyelak para hadirin, menyinggung pengangkatan Nambi sebagai patih, mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut. Dengan berkacak pinggang di depan Sang Prabu, Ranggalawe melabrak Nambi di depan para hadirin. Suasana pun menjadi kacau. Nambi sendiri menanggapi Ranggalawe dengan santai, dengan berkata, "Apa kau merasa rezekimu aku rampas Lawe?" sambil tersenyum. Ranggalawe yang mendengar itu semakin merasa marah dan kesal, dan senyuman itu diartikannya sebagai ejekan. Ia pun menantang Nambi berduel dengan berkata, "Mari kita buktikan, kulit siapa yang lebih tebal," sambil mempersilahkan Nambi untuk keluar ruangan mengajaknya duel. Kebo Anabrang yang sejak tadi merasa risih dengan tindakan Ranggalawe, menegurnya dengan cukup keras. Anabrang yang juga merupakan senopati perang, menyuruh Ranggalawe untuk diam, atau lebih baik minggat dari Balai Pertemuan Agung, karena sudah berlaku tidak sopan di depan Sang Prabu. Ranggalawe yang merasa tersudut, karena merasa tidak ada yang berpihak kepadanya, lalu segera pergi meninggalkan ruangan Balai Pertemuan Agung, yang mana ia lalu melampiaskan amarahnya dengan mengacak-acak sebuah taman bunga di istana. Setelah Ranggalawe pergi, suasana pertemuan di Balai Agung menjadi tidak kondusif, semua karena ulah Ranggalawe. Prabu Wijaya sampai menggelengkan kepala, heran dengan sikap Ranggalawe, begitu pula para hadirin. Ia tidak menyangka akan ada masalah perihal pembagian jabatan, padahal ia yakin bahwa semuanya sudah sesuai porsi. Lembu Sora yang sejak tadi duduk, tiba-tiba berjalan mendekati kursi Sang Prabu dan segera memohon diri kepada Sang Prabu, untuk keluar ruangan mengejar Ranggalawe.
Ia ingin menenangkan keponakannya itu, dengan berkata kepada Sang Prabu, "Ampun Gusti Prabu, hamba akan menyusul Ranggalawe, barangkali hamba dapat menenangkan Ranggalawe, keponakan hamba itu, hamba mohon izin. Silahkan Paman Lembu Sora, dan katakanlah kepada Ranggalawe bahwa aku bersedia mengampuni atas sikapnya tadi," jawab Prabu Wijaya. Lembu Sora pun segera bergegas pergi keluar ruangan, menyusul Ranggalawe yang ternyata sedang berada di timur istana, di sebuah taman yang sudah acak-acakan. "Apa yang kau lakukan ini Lawe? Kenapa kau merusak tanaman di taman ini? Ini semua bukan punyamu untuk dirusak," kata Lembu Sora. Ranggalawe menjawab dengan nada kesal, "Apalah Nambi itu? Patih Majapahit, Patih Majapahit, kita yang sudah berjuang mati-matian, tangan berlumuran darah, terkena lumpur, terkena panasnya matahari, Nambi. Nambi, apa saja yang dia lakukan? Yang dia lakukan cuma berlagak bekerja, tangannya selalu bersih, ia selalu menyuruh orang di bawahnya untuk mengerjakan pekerjaannya. Orang yang cuma bisa bilang, 'Siap Sang Prabu, sendiko Sang Prabu,' tapi tidak mau tangannya kotor untuk menunaikan pekerjaannya itu." "Keparat, bedebah," umpat Ranggalawe. Nampaknya Lembu Sora pun tidak bisa meredam kemarahan Ranggalawe. Ia lalu menyuruh keponakannya itu untuk minta maaf kepada Sang Prabu. Namun Ranggalawe tidak mengindahkan perkataan pamannya tersebut, ia malah pergi lagi entah kemana. Kali ini Lembu Sora tidak mengikutinya lagi, ia membiarkan Ranggalawe melenggang pergi. Hingga pada sore harinya, Ranggalawe terlihat berkuda melewati pintu-pintu gerbang Majapahit, keluar meninggalkan area istana. Ternyata Ranggalawe bermaksud untuk pulang ke Tuban, ke tempat ayahnya di Istana Tuban. Ranggalawe merupakan pendekar Tuban. Ia adalah anak dari Arya Wiraraja alias Banyakwi da Adipati Sumenep, Madura Timur. Arya Wiraraja berperan penting menolong Raden Wijaya pada masa pelarian dikejar-kejar pasukan Jayakatwang. Ia menampung Raden Wijaya beserta keluarga di Sumenep. Ia juga yang menjadi perantara dengan pihak Jayakatwang, meminta pengampunan bagi Raden Wijaya. Hingga akhirnya Raden Wijaya diberi hutan tarik sebagai tanah perdikan. Raden Wijaya beserta keluarga tinggal di hutan tarik tersebut bersama dengan para pengikutnya, dan tempat tersebut diberi nama Desa Majapahit yang artinya buah maja yang pahit. Apakah yang akan dilakukan Ranggalawe di Tuban? Kenapa ia tidak terima Nambi menjadi Patih Majapahit? Apa penyebabnya? Mari kita simak di episode berikutnya. Sampai jumpa.